Apa baiknya jadi pelupa? Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Pernah gak kamu kesel karena jadi pelupa? Lupa nama orang, lupa naruh barang, atau lupa kenangan yang dulu kerasa penting. Hari ini gue pengen ngajak kita berpikir ulang, apa baiknya jadi pelupa? Apa mungkin lupa adalah mekanisme penyembuhan yang justru bisa nyelamatin kita? Menurut gue lupa tuh bukan cacat, tapi emang fitur otak. Karena menurut Daniel Shatter, ya, seorang profesor psikologi dari Harvard, di buku dia tulis judulnya The Seven Sins of Memory, itu tahun 2001. Lupa tuh katanya bukan kelemahan memori, tapi fungsi alami otak untuk menyaring informasi yang gak relevan. Makanya menurut dia forgetfulness itu is not always a failure of memory. It is often a byproduct of a healthy adaptive brain. Jadi tanpa melupakan hal-hal kecil, kita akan kewalahan menyaring mana informasi yang benar-benar penting, mana yang enggak. Jadi kalau kamu sering lupa sama hal-hal sepele, mungkin itu tandanya bahwa otak kamu sedang bekerja dengan sehat. Dia menyaring mana informasi yang penting, mana yang enggak. Lupa itu juga melindungi kita dari luka. Wah, ini ada nih teman gue yang emang pelupa banget sejak dia pernah mengalami sedih yang teramat sangat. Terbukti ya. Di sini gue juga baca beberapa tulisan. Lupa juga berfungsi sebagai pelindung psikologis. Menurut Sigmund Freud, dia pernah menyebut dalam teori represi bahwa kita tuh cenderung melupakan pengalaman traumatis sebagai bentuk perlindungan diri kita. Nah, riset modern dari jurnal Nature Neuroscience Anderson and Green tahun 2001 itu nunjukin bahwa manusia secara sadar bisa menekan ingatan yang menyakitkan, dan dalam jangka panjang ini bisa membantu stabilitas emosional. Makanya gue ngeliat sih emang temen gue yang pelupa ini dia jadi gak gampang marah, gak gampang sedih, tapi gak gampang ketawa juga. Jadi agak flat gitu ya. Tapi mungkin itu salah satu cara yang cukup aman untuk melindungi diri dia. Karena kadang lupa bukan berarti kita mengabaikan masa lalu, tapi justru tanda bahwa kita memilih untuk hidup hari ini tanpa terus mengulang luka kemarin. Nah, lupa itu juga ruang untuk tumbuh ya sebenarnya. Dalam buku Things That Matter karya Joshua Becker, ada kalimat yang menurut gue cukup menarik. Dia bilang, holding on to everything means holding on to nothing deeply. Lupa tuh bisa menjadi tanda bahwa kita sedang memberi ruang untuk hal yang baru. Ketika kita lupa sama wajah seseorang yang dulu sangat kita cintai, mungkin itu bukan pengkhianatan, tapi bentuk kelegaan. Karena kita perlahan melepaskan dan memberi ruang untuk cinta yang lebih sehat, supaya lebih lekas datang. Tapi wajar ya kalau kita tuh suka takut gitu kalau misalnya kita lupa. Karena di sisi lain kita juga bisa lupa sama hal-hal yang penting, kayak lupa suara orang yang kita sayang waktu sudah meninggal, lupa aroma tempat yang dulu kita sebut dengan rumah. Dan itu menurut gue sangat manusiawi. Tapi Oliver Sacks ya, dia tuh bilang dalam bukunya The Man Who Mistook His Wife for a Hat, kalau memory is identity, you are what you remember. Nah, itu penting tuh. Tapi identitas bukan hanya dibentuk dari ingatan yang utuh, tapi juga dari nilai yang tetap tinggal setelah ingatan itu memudar. Kayak cinta, kebaikan, kenangan, itu gak akan pernah hilang walaupun mereka berubah wujud. Jadi kalau hari ini teman-teman ngerasa bersalah karena lupa sesuatu, mungkin itu bukan kelemahan. Tenang dulu. Mungkin itu cara tubuh teman-teman berkata kalau kita simpan yang penting aja, sisanya biarin menjadi pelajaran yang gak harus dibawa terus. Thank you udah dengerin podcast Logika Rasa. Jangan lupa, melupakan bukan selalu kehilangan, kadang itu bentuk dari penyembuhan dan bertahan. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.